Shalom Go Students, apa kabarnya? Selamat datang di Go Students Online Sharing. Saya Robin dan kali ini saya mau sharing tentang 3 dosa generasi. Nah teman-teman, kita pasti hidup di generasi yang berbeda-beda dengan karakteristik yang beda-beda juga di tiap generasinya. Kita mau baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 13 ayat 36a. Di sana dikatakan bahwa sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sama seperti Daud, kita tiap generasi nih pasti juga pengen mencapai kehendak Allah. Cuma biasanya di tengah perjalanan itu ada aja nih godaan-godaan atau rintangan berupa dosa-dosa yang menghalangi. Nah, untuk itu kita mau bahas 3 dosa generasi. Yang pertama adalah tidak menghormati generasi sebelumnya. Ayatnya ada di Ibrani 13 ayat 7. Di sana disebutkan bahwa ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sudah sangat jelas di ayat ini disebutkan kepada kita untuk mengingat pemimpin-pemimpin kita dan juga mencontoh iman mereka. Pemimpin di sini berbicara dalam semua aspek kehidupan. Baik pemimpin keluarga, contohnya orang tua. Hayo, siapa yang masih pernah marah nih sama orang tuanya atau bahkan masih marah menyimpan dendam pada orang tuanya? Kita harus belajar untuk memaafkan dan melihat perspektif yang lain. Apalagi kita udah remaja, bentar lagi dewasa. Kita harus lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan. Kita lihat, dan kita harus mencoba mengampuni. Juga jangan lupa, kita teladani hal positif dari mereka. Begitu juga dengan pemimpin yang lain, seperti pemimpin organisasi, pemimpin komsel, dan bahkan pemimpin negara. Gitu kan? Kita harus tetap mengambil hal positif dari mereka, dan kalau nggak positif gimana? Gampang. Yang positif yang kita ambil adalah yang sesuai firman Tuhan. Tapi kalau yang tidak sesuai, kita cukup doakan agar mereka bertobat dan tetap menghargai, menghormati, jangan menjatuhkan atau menghujat atau menjelekan. Karena apa? Martin Luther King pernah berkata, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Begitu juga dengan kebencian, tidak akan mampu menghapus kebencian. Hanya cinta yang dapat melakukannya. Dalam konteks ini adalah cinta kasih. Itulah kenapa Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita hukum kasih. Karena kasih kita diselamatkan di atas kayu salib. Dan karena kasih juga kita bisa menyelamatkan dan mengubahkan hidup orang yang bahkan telah menyakiti dan melukai kita. Tanpa kebencian. Kenapa sih ini penting banget? Karena kalau kita tidak melakukan ini, tidak menghormati generasi sebelumnya, biasanya kita akan jatuh lagi ke dalam dosa yang lebih dalam. Yaitu dosa kedua, tidak jadi generasi yang maksimal. Ayatnya ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini sebetulnya tidak hanya berbicara kalau kita lagi muda sih. Kita tetap bisa jadi generasi yang maksimal berapapun usia kita. Tapi apalagi buat kita-kita yang masih muda. Ya kan? Kita harus jadi teladan bahkan. Artinya kita harus jadi maksimal. Ayo kita hidup benar, kita asah talenta kita yang kita miliki mumpung waktu kita masih banyak. Dan juga jangan malas. Gitu kan? Karena apa? Karena kemalasan itu ujungnya pasti adalah kemelaratan, kemiskinan. Makanya di Amsal disuruh kita untuk belajar kepada semut, supaya kita nggak malas, gitu kan. Ada quote yang menarik. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dengan doa dan usaha kita bisa mengubah masa depan. Teman-teman, masa lalu yang sudah terjadi, udah nggak ada di tangan kita lagi. Udah bukan kuasa kita. Tapi hari ini dan masa depan, itu ada di tanganmu. Ada di tangan saya, ada di tangan kita semua. Kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan hari ini, dan itulah yang akan menentukan masa depan kita. Jadi, ayo kita mulai melakukan hal-hal positif. Kita mulai hidup benar, bertobat, kita asah talenta yang kita punya, dan jangan malas. Selanjutnya, kalau kita tidak menjadi generasi yang maksimal, maka akan ada dosa ketiga, yaitu tidak mempersiapkan generasi yang lebih baik. Dari kata-kata ini aja, kita sudah tahu ya, gimana kita mau mempersiapkan generasi yang lebih baik? Kita aja hidupnya tidak maksimal. Kita aja tidak mempersiapkan diri kita. Gimana mau mempersiapkan generasi yang di bawah kita? Ayatnya ada di Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Di sini kita akan melihat dari perspektif organisasi contohnya. Kalau organisasi atau pelayanan begitu kan misalkan, tidak memiliki
yang diturunkan atau diwariskan tidak ada penerusnya, maka ia akan terhenti dan bahkan mati. Itu juga makanya yang disebut sebagai kita punya yang namanya pemuritan. Pemuritan itu biasanya dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Walaupun tidak selalu seperti itu, tapi mayoritas seperti itu. Dan tujuannya salah satunya apa? Ya supaya kita tiap generasi itu tetap terjaga sesuai dengan firman Tuhan. Bayangkan, kalau misalkan kita sebagai orang tua nanti di masa depan, dan kita punya anak. Bayangin deh, kalau kita nggak maksimal. Gimana anak kita mau punya role model yang benar? Gitu kan? Saat kita tidak maksimal di poin yang kedua, maka kita juga secara tidak langsung menghancurkan generasi kita yang akan datang. Itu fakta yang harus kita pahami dan harus kita ingat-ingat betul. Kalau saya tidak maksimal, saya dosa terhadap anak saya nanti. Maka dari itu, kita tetap harus jadi generasi yang maksimal. Harus rajin gitu, agar kita bisa menjadi role model yang baik buat anak kita nanti di masa depan. Setidaknya buat anak kita. Selanjutnya, kalau kita nggak punya yang mau dimuridkan, bagaimana? Simple, kita jadi poin yang nomor 2. Hindari dosa nomor 2. Kita harus tetap jadi maksimal sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. So, konklusinya pada sharing pada hari ini adalah, pertama, kita harus menghormati generasi sebelumnya. Yang kedua, kita harus jadi generasi yang maksimal. Dan yang ketiga, kita harus mempersiapkan generasi yang lebih baik. Ingat, masa lalu nggak bisa kita ubah. Tapi dengan doa dan usaha, kita bisa mengubah hari ini dan masa depan kita. Agar lebih baik dan menghindari 3 dosa tadi. Semangat semuanya, terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.